Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Dan kali ini gue akan melanjutkan pembahasan lagi dari part sebelumnya, yaitu pembahasan dari Chevrolet Corvette atau Chevy Corvette Z06 Z06. Dan ini adalah part 2 nya untuk pembahasan bagian belakang dan bagian detail dari aerodinamika Chevrolet Corvette Z06 ini. So, bagi yang penasaran untuk bagian depan dan bagian samping aerodinamika mobil ini, bisa cek videonya di sebelum ini. Di video sebelumnya di sana sudah membahas untuk bagian aerodinamika bagian depan dan samping mobil. So, kali ini gue akan bahas untuk spesifik bagian belakang dan bagian detail mobil. So, ini adalah bagian belakangnya dari mobil Chevrolet Corvette Z06. Jadi, apa saja yang ada di bagian belakang sini? Dan perlu gue ingatkan kembali, mobil ini adalah mobil dengan konfigurasi mesin yang berada di mid rear engine atau mobil dengan konfigurasi mesin tengah lebih condong ke belakang mobil. Sehingga ada beberapa elemen-elemen menarik yang unik yang Corvette desain di sini untuk pembagian pendistribusian beban angin yang lebih merata dan lebih spesifik untuk pendinginan mobil mesin tersebut di bagian belakang mobil. So, di sini adalah bagian belakangnya. Dan di bagian belakang sini kita akan temukan beberapa elemen yang cukup menarik dan unik, yaitu adalah bagian belakang sini adalah spoiler atau rear wing dari mobil Chevrolet Corvette. Lalu yang kedua adalah outlet radiator ya. Jadi karena mesin ini berada di bagian belakang, sehingga selain intercooler turbo yang bagian depan, maka mesin tersebut memerlukan pembuangan udara panas yang untuk meringankan heating dari mesin tersebut atau pemanasan mobil tersebut sehingga tidak terlalu overheat. Maka lubang ini berfungsi untuk pembuangan angin panas mobil tersebut. Dan yang terakhir adalah knalpot di sini yang ada mungkin beberapa elemen pengganti diffuser ya, karena di belakang sini kita lihat tidak adanya diffuser, namun di sini terdapat lubang-lubang udara yang mungkin di sana lebih ke pembuangan udara tersebut yang diambil dari bagian bawah mobil. Jadi bagian bawah mobil naik ke atas mobil, dia akan keluar dari bagian bawah panel ini atau masuk ke dalam bagian panel ini, lalu keluar mobil tersebut seperti itu. Jadi mobil ini mobil sport, namun tidak adanya diffuser yang di bagian belakang mobil. Namun sepertinya ini adalah pengganti diffuser dari mobil ini seperti itu. Dan kalau kita naik ke atas, sebentar, ini knalpotnya dia berada di tengah bagian bawah mobil, sehingga knalpot ini pasti akan mengeluarkan udara panas yang itu pastinya akan mengganggu aerodinamika airflow udara dingin yang ada di bagian bawah mobil. Jadi udara mobil tersebut keluar dari sini, dia akan beradu atau bercampur udara panasnya dengan udara panas dari knalpot ini. Seperti itu. Jadi ini akan menimbulkan ya sedikit-sedikit bukan derak tapi pengoutwashan atau outwash mobil yang tidak begitu maksimal ketika aerodinamika tersebut keluar dari mobil. Seperti itu. Dan kita lanjut ke bagian atas mobil. Di mana di bagian atas mobil di sini terdapat spoiler. Nah, spoiler ini dia cukup menarik dan unik. Kenapa? Kalau kita lihat lagi lebih dekat, spoiler ini dia tidak berbentuk layaknya spoiler mobil-mobil lain, karena dia dari geometrinya di ujung mobil ini dia terdapat geometri yang tinggi lalu tiba-tiba merendah di sini, dan bagian kiri kanannya tinggi lagi. Nah, bagian yang tinggi ini dan bagian yang tinggi kiri dan kanan ini
adalah pastinya untuk meng-create atau membuat downforce tersebut, sehingga jadi bagian spoiler ini dia tidak semuanya meng-create downforce, tapi hanya sisi kiri dan sisi kanannya. Bagian tengahnya membuat, namun tidak banyak tidak sebanyak kiri dan kanannya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari misalnya dari sini ya, nah kalau kita lihat dari sini, jadi bagian kiri dan kanan spoiler tersebut dia mempunyai geometri lengkungan yang lebih ekstrim di sini ketimbang sisi tengahnya. Bahkan sisi tengahnya dia lebih merata ya, jadi dia akan memberikan efek udara lepas yang ya cukup datar ya, tidak senaik kiri dan kanannya udara lepas tersebut, seperti itu. Dan di bagian sisi ujung kiri kanannya, di bagian end plate-nya di sini dia mempunyai shape geometri lancip di sini, yang dimana di sini berfungsi untuk membelah udara tersebut ketika mobil dipacu, karena di sini terdapat sedikit-sedikit vortex yang keluar dari ujung end plate di sini. Nah, di sana. Jadi di ujung end plate ini dia akan memberikan efek vortex di sana. Dan di bagian bawahnya spoiler juga pasti akan memberikan efek udara naik ke atas mobil. Nah, yang di sini dia cukup datar ya, datar ke bagian belakang mobil di sana. Nah, untuk ke bagian belakangnya lagi, kita akan masuk sedikit ke bagian atas mobil ya. Nah, ke bagian atas mobil di sini, bagian belakangnya dia juga mempunyai geometri yang cukup unik di sini. Karena ini adalah area mesinnya ya. Ini adalah area mesinnya. Nah, tapi di samping kiri dan kanan area mesin dia terdapat lengkungan yang cukup spesifik ke arah sini. Nah, ini pastinya akan memberikan direction arah spesifik udara ke bagian tengah belakang mobil, khususnya ke bagian spoiler tadi yang datar di bagian bawahnya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, semakin di zoom lagi ke bagian kaca di mesin ini, di samping sisi kiri dan sisi kanannya, di sini terdapat lubang-lubang udara yang dimana di sini pasti akan memberikan pembuangan udara panas dari dalam mesin di sana, lalu akan disapu oleh udara dingin ke bagian belakang mobil di sana. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, jadi udara yang tadi di atas mobil sini dia akan naik ke atas mobil, lalu didistribusikan ke bagian tengah mobil di sini, ke area sini. Seperti itu. Jadi itu bagian belakangnya. Cukup menarik dan unik ya dari Corvette ini. Dari bagian atasnya, mulai dari sisi bonet, kap mesin sini, sebenarnya bukan kap mesin, ini lebih tepatnya ke kap bagasi, karena di depan sini adalah bagasi. Lalu bagian atasnya dia lebih mengkontur di sini ya. Jadi dia akan memberikan efek udara tersebut secara spesifik ke bagian tengah mobil di sini. Seperti itu. Dan ya, untuk bagian detailnya mungkin gue di sini akan bahas ini, yang dimana ini adalah bagian samping dari mobil tersebut, yaitu intercooler atau intake mesin untuk supply udara dingin ke bagian radiator mesin tersebut untuk pendinginan. Jadi udara akan masuk ke sini, masuk ke bagian dalam mobil, ke bagian tengah di sini,
Nah, ini adalah splitter di bagian bawah pintu untuk memberikan efek udara tersebut naik ke atas sini juga. Jadi udara yang di samping sini diupayakan untuk naik ke atas mobil, ke bagian tengah mobil ya, maksudnya ke bagian sisi tengah mobil, bodi sini, untuk pensuplai udara yang lebih maksimal ke bagian cooling radiator ini. Seperti itu. Dan untuk bagian part detail lainnya mungkin di sini gue akan bahas kembali, yaitu bagian depan sini, yaitu dimana ini adalah turning pins ya, di bagian depan mobil, yang dimana di video lalu gue sebenarnya sudah bahas. Ini adalah untuk turning pins naik ke atas mobil, yaitu untuk memaksimalkan outwash efisiensi turbulensi yang dari tire wake atau turbulensi udara ban depan di sini. Seperti itu. Jadi itu untuk aerodinamikanya dari Corvette Z06 ini. So ya, itu dia guys untuk mobil muscle car atau mobil ikonik khas Amerika yang sangat ikonik ini, yaitu Chevrolet Corvette Z06. Banyak hal aerodinamika yang tidak biasa untuk mobil sehari-hari, dan ini adalah mobil yang lebih agresif dan track ready atau mobil yang siap untuk turun langsung ke track sirkuit dari mobil standarnya, yaitu Corvette Stingray. Mulai dari desain dan elemen-elemen aerodinamika yang unik dan khas dari generasi ke generasinya Corvette ini. So thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Bye bye.